Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah Persekutuan Taruna. Sebelum kita memulai ibadah Persekutuan Taruna, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Persekutuan Taruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Sebelum memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh, dipersilakan. Saat teduh selesai, adik-adik, mari kita memuji Tuhan untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355. Kidung Jemaat 355, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, ucap syukur Tuhan karena di pagi ini Engkau tetap mengizinkan kami untuk bersekutu walaupun secara daring ya Tuhan, untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Ya Tuhan, pimpin kami pada ibadah pagi hari ini, pimpin juga pelayan firman, Kak Endah yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364. Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus.
Kita akan memuji Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Adik, siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Endah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan yang baik, hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, buat kami Tuhan mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Tuhan hidup kami dapat menjadi berkat. Tuhan, pimpin kami Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah suara-Mu saja yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ke 26. Lukas pasal 5 ayat ke-17 sampai 26 yang berkata demikian. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian pembacaan Alkitab.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada minggu pagi hari ini di ibadah persekutuan teruna. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan kasih Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini yang kita baca dari Lukas pasal 5 ayat 17 hingga ke 26 yang menceritakan tentang orang lumpuh disembuhkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau ada seorang tabib atau dokter yang terkenal yang bisa menyembuhkan penyakit apa saja, maka pastinya sangat banyak orang sakit akan dibawa kepadanya. Dimanapun dokter itu praktek, pasti akan dikunjungi oleh banyak orang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan Yesus. Pada waktu itu, Yesus sudah sangat terkenal. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan Yesus dan untuk disembuhkan dari berbagai penyakit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, orang-orang datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari sakit penyakit, seperti yang kita baca dari Lukas pasal 5 ayat 17. Ada juga adik-adik seorang yang lumpuh. Dia juga sudah mendengar kabar bahwa ada seseorang yang memiliki kuasa penyembuhan yang sangat luar biasa, yaitu Yesus. Adik-adik, orang lumpuh ini sangat ingin bertemu Yesus untuk disembuhkan. Tetapi siapa yang dapat mengantarkan dia ke sana karena kondisinya yang lumpuh? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata adik-adik orang lumpuh ini mempunyai teman-teman yang begitu baik dan sangat peduli kepadanya. Teman-temannya mengusung orang lumpuh ini di atas tempat tidur dan mereka berusaha membawa orang lumpuh ini masuk untuk bertemu dengan Yesus. Tapi sayang adik-adik yang dikasihi Tuhan, mereka tidak bisa membawa masuk karena banyaknya orang yang ingin berjumpa dan bertemu dengan Yesus untuk disembuhkan. Namun adik-adik yang dikasihi Tuhan, teman-teman orang lumpuh ini tidak putus asa. Mereka selalu berusaha supaya temannya yang lumpuh ini bisa bertemu dengan Yesus dan disembuhkan. Maka naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya ke depan orang banyak, tepat di depan Yesus. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus yang melihat iman dan kesungguhan mereka, akhirnya Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita kita bacaan ini adik-adik, betapa baiknya teman-teman orang lumpuh ini. Dia betapa sangat peduli kepada temannya yang lumpuh ini dan dia ingin temannya yang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata usaha dari teman-teman yang orang lumpuh ini tidak sia-sia adik-adik. Dengan kepeduliannya yang sangat besar, akhirnya dapat berjumpa dengan Yesus dan orang lumpuh ini dapat disembuhkan. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin adik-adik mempunyai teman yang ada di sekolah atau teman-teman bermain yang lainnya
yang banyak mengalami kekurangan, mungkin kekurangan dalam bidang ekonomi ataupun kekurangan dalam pelajaran. Adik-adik, bagaimanakah sikap kita anak-anak teruna saat melihat teman-teman kita yang dalam kekurangan? Apakah kita cuek saja terhadap teman-teman kita, ataukah kita seperti tadi adik-adik, teman-temannya orang-orang lumpuh tadi, mempunyai rasa peduli yang sangat besar sehingga membantu teman-temannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sikap teman-teman orang lumpuh tadi yang begitu sangat peduli, mari kita contoh bersama-sama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat kita melihat teman-teman kita yang mungkin kurang di dalam pelajaran, kita yang mampu, sepatutnya kita anak-anak teruna, anak-anak Tuhan harus membantu adik-adik. Kita memberikan bantuan dan pertolongan kepada teman-teman kita, sehingga teman-teman kita yang kurang dalam pelajaran dapat mengerti dan memahami, dan kita dapat menjadi berkat adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini pun saat pandemi yang masih kita alami, kita juga harus aktif peduli terhadap teman-teman kita di sekitar kita. Dengan cara apa adik-adik? Dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kepedulian kita ini adik-adik dapat menjaga adik-adik diri kita dan teman-teman kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi, yang kedua, kita sebagai anak teruna juga harus memiliki iman yang aktif, yang selalu berusaha seperti teman-teman orang lumpuh tadi, yang memiliki iman yang aktif, percaya dan berusaha adik-adik. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat kita menginginkan nilai yang baik dalam suatu pelajaran, kita tidak hanya berdoa saja supaya meminta kepada Tuhan supaya nilai kita baik, tetapi kita juga harus berusaha belajar bersungguh-sungguh supaya kita dapat mendapatkan nilai yang baik. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari renungan kita pada pagi hari ini, ada dua hal yang dapat kita tarik pelajaran dari bacaan kita tadi, yaitu yang pertama, kita sebagai anak teruna hendaknya selalu aktif peduli terhadap sesama kita, khususnya teman-teman kita yang mengalami kekurangan atau membutuhkan bantuan. Yang kedua adik-adik, kita sebagai anak teruna juga harus mempunyai iman yang aktif, yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus akan menolong kita, dan juga selalu percaya Tuhan akan memberkati kita, dan kita juga harus sungguh-sungguh belajar untuk mendapatkan nilai yang baik adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk dapat mencontoh dari teman-teman dari orang lumpuh tadi adik-adik, untuk selalu peduli dan selalu mempunyai iman yang aktif. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi hari ini aktivitas kita yaitu, adik-adik perhatikan, yaitu bagaimana bentuk kepedulian kalian anak-anak teruna pada lingkungan sekitar kita di masa pandemi saat ini. Kakak ulangin ya. Aktivitas kita adalah, coba adik-adik jelaskan bagaimanakah bentuk kepedulian kalian adik-adik teruna pada lingkungan sekitar kita di masa pandemi. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu peduli bersama sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan pada minggu hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentuh yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentuh yang terlelap. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu teruna, mohon Tuhan bimbingan dan penyertaan-Mu. Taruhlah di dalam hati kami Tuhan, hati yang mau peduli kepada teman-teman kami Tuhan, baik seiman maupun yang tidak seiman. Terkhusus Tuhan, buat teman-teman kami yang memerlukan bantuan. Ajari kami Tuhan untuk dapat menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan. Tuhan, berikanlah kami juga iman kepada kami untuk sungguh-sungguh mempercayai Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, kami Tuhan selalu bersandarkan hidup kami kepada kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, kesehatan, kepandaian, sehingga kami dapat menjadi anak-anak teruna Tuhan, yang selalu Tuhan menjadi berkat di kelas dimanapun Engkau menempatkan kami. Hari ini Tuhan, minggu ini kami berdoa buat Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati sertai Tuhan di saat-saat seperti ini. Berikanlah Tuhan kepada para pemimpin kami, dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah, kekuatan Tuhan, hikmat marifat-Mu untuk memimpin kami Tuhan. Berkati juga Tuhan para pelayan-Mu dimanapun mereka berada, terkhusus Ibu Pendeta Christine Jamakauna yang memimpin kami Tuhan. Berikanlah senantiasa kekuatan, kesehatan. Kakak-kakak layan kami juga Tuhan, berikan senantiasa Tuhan hikmat dalam membimbing kami ya Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami, sertai orang tua kami Tuhan. Berkati mereka senantiasa, berikanlah kekuatan dan kesehatan. Demikian juga Tuhan, Gereja GPIB dan segala program-programnya kami serahkan ke dalam kuat kuasa-Mu. Tuhan, sertai Tuhan bangsa kami. Berikanlah kami senantiasa damai sejahtera. Jauhkan kami dari segala macam bencana Tuhan. Berkati kami, lindungi kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini Tuhan dalam kondisi kelemahan tubuh, sertai sembuhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana di mana berkat PT di awal bulan Desember ini Tuhan akan mengadakan ibadat secara tatap muka. Tuhan, berkati rencana-rencana kami, sertai dan lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak PT Tuhan dimanapun mereka berada, untuk senantiasa Tuhan menjadi anak-anak yang tangguh, dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Mohon pengampunan untuk setiap dosa-dosa yang sering kami lakukan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 433, Aku Suka Membagi. Kidung Jemaat nomor 433, Aku Suka Membagi, kita akan menyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan pada hari ini dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu dalam dunia ya Tuhan. Ya Tuhan, demikian doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388, Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk menutup ibadah ini, mari kita bersama-sama berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di ibadah pada minggu hari ini. Tuhan, ini kami, sertai kami Tuhan, senantiasa lengkapi kami Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu, agar kami senantiasa Tuhan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih ibadah ini pada minggu hari ini dapat menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa ini yang jauh sempurna hanya kami alaskan
Di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan Tuhan minggu yang akan datang, kehidupan kami ke dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.